sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan inti doanya ya, orang inti doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi ketua kelasnya silakan siapkan hasilnya ya. Diperiksa kehadiran teman-temannya. Jika ada yang tidak hadir, diberikan keterangannya. Jika yang melakukan dikasih apa, kalau izin kita izin ya. Oke, kalau izin. Jadi jangan berbohong ya, dan tidak akan kalau itu yang tidak benar ya. Kalau teman kalian yang tidak masuk, kalian hadirkan ya. Jadi itu berbohong. Karena para materi kita pertemuan kali ini akan berkenaan dengan sikap jujur ya. Jadi adik-adik sekalian harapkan memiliki sikap tersebut ya, sikap jujur. Oke, jadi materi kita pada hari ini itu membahas mengenai ini akan membahas mengenai menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Pertama, menampilkan sikap keterbukaan. Sikap keterbukaan ya. Pengertian keterbukaan. Sebelumnya sudah ada yang mengetahui mengenai keterbukaan? Saya Pak. Oke, silakan deh. Keterbukaan yaitu tidak berbohong kepada orang lain. Oke, baik sekali ya. Ada teman-teman bahwa keterbukaan itu tidak berbohong kepada orang lain ya. Jadi yang dimaksud dengan keterbukaan yaitu perilaku ya, perilaku seseorang individu dalam melakukan aktivitasnya ya dengan menunjukkan sikap jujur. Jadi jadi dia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dia dalam waktu jujur ya, bersifat jujur. Ya itu dimaksud dengan keterbukaan. Oke, adapun pengertian keterbukaan, Bapak bacakan ya. Silakan catat. Keterbukaan bisa disebut dengan transparansi ya. Yang berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, jelas dan mudah dipahami. Ya, dengan demikian keterbukaan dan transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas dan mudah dipahami dan tidak disaksikan lagi kebenarannya. Ya, itu pengertian dari keterbukaannya atau transparansi. Jadi dari keterbukaan ini kita bisa melihat contohnya, misalnya dari pemerintah kita, ya, di mana pemerintah yang memiliki sikap keterbukaan yaitu pemerintah, ya, yang senantiasa mau memberikan informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan, ya. Itu yaitu contoh sikap keterbukaan dari pemerintah ya. Dimana penyelenggaraan terbuka dari pemerintah yang bersedia ya memberikan informasi fakta atau faktual ya yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara. Oke. Kemudian keterbukaan dan keadilan. Keadilannya keadilan. Sebelumnya ada yang sudah tahu mengenai keadilan apa yang disebut keadilan? Saya Pak. Oke, silakan deh. Keadilan yaitu bersikap adil kepada setiap orang. Ya, baik sekali ya jawabannya dari teman kalian bahwa keadilan adalah bersikap adil kepada setiap orang ya. Berarti dia adil ya kepada setiap orang. Baik sekali jawabannya, keadilan adil teman kalian. Jadi keadilan ini bisa kita artikan sebagai tidak memihak ya, tidak memihak, tidak bersebelah ya, dan tidak semena-mena. Jadi dia adil ya, dia berada di tengah-tengah ya, adil. Oke, itu.
Adapun pengertian dari keadilan, Bapak baca saja, silakan dicatat ya. Jadi keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Oke, pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab al yang berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Ya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah dan tidak memihak. Ya. Itu pengertian dari keadilan. Ya. Berarti dia tidak memihak dan berada di tengah-tengah. Ya. Jadi dia adil kepada siapa saja. Yang dimaksud dengan keadilan. Adapun keadilan dapat diartikan suatu keadaan di mana setiap orang ya mendapatkan haknya ya sebagai warga negara. Ya, semua orang mendapat dalam berkehidupan ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dia mendapatkan apa yang menjadi haknya ya sebagai warga negara. Agar dia dapat melaksanakan kewajibannya ya sebagai warga negara. Itu yang dimaksud dengan keterbukaan ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas dari Bapak yang mau jelaskan, mungkin bisa ditanyakan pada kesempatan bertanya. Ya Pak. Oke, silakan. Bagaimana contoh sikap keterbukaan dalam keluarga? Sikap keterbukaan dalam keluarga. Oke, baik sekalian pertanyaannya, teman-teman sekalian, bagaimana contoh sikap keterbukaan dalam keluarga? Jadi dalam sikap keluarga kita mengetahui tadi kita sudah jelaskan mengenai keterbukaan. Keterbukaan yaitu sikap jujur, ya, ini sikap jujur dalam beraktivitas. Berarti dalam keluarga dia dalam melakukan aktivitasnya ya, dalam keluarga bersosialisasi dalam keluarganya, dia jujur ya. Contoh adik-adik sekalian di rumah, ya, adik-adik sekalian di rumah, adik-adik mau izin keluar rumah, ya, mau ke suatu tempat, ya. Jadi adik-adik minta izin ke orang tua adik-adik sekalian. Kemana tujuan adik-adik sekalian mau pergi ya. Jadi di situ adik-adik mengatakan yang sebenarnya ya tujuan adik-adik sekalian. Berarti itu jujur. Jika adik-adik sekalian mengatakan yang tidak sebenarnya, berarti adik-adik berbohong ya. Berarti adik-adik tidak memiliki sikap keterbukaan ya. Jadi maksud sikap keterbukaan yaitu adik-adik jujur ya dalam keluarga. Contoh lainnya, misalnya adik-adik sekalian ada permasalahan ya, yang mungkin adik-adik sekalian tidak bisa menyelesaikannya sendiri ya. Jadi adik-adik sekalian bisa memberitahukannya kepada keluarga adik-adik sekalian yang adik-adik percayai bisa membantu ya. Mungkin keluarga adik-adik sekalian bisa membantu dari permasalahan ya yang adik punya ya. Jadi itu contohnya ya dalam keluarga, tetap keterbukaan dalam keluarga. Oke, masih ada yang bertanya lagi mengenai keterbukaan dan keadilan? Ya, masih ada? Oke, jika tidak ada, jadi Bapak juga menjadi siswa ya. Nah, jadi Bapak tahu bagaimana menjadi siswa itu ya. Kalian mungkin takut bertanya ya, lalu masih segan, takut salah ya, kayaknya. Jadi jangan takut salah ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Kadang-kadang
keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, dapat berjalan dengan baik atau dapat terlaksanakan jika warga negaranya yang pertama menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, ya, antara hak dan kewajiban. Jadi apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan, ya. Apa yang menjadi hak kita ambil, dan apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan. Contoh kecilnya, ya, Bapak sebagai guru, ya, kewajiban Bapak mengajar, ya, mengajar adik-adik sekalian, dan hak adik-adik sekalian mendapatkan pembelajaran, ya. Kemudian ada kewajiban adik-adik sekalian untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak, ya. Jadi adik-adik harus seimbang, ya. Itu contoh kecilnya, ya. Jadi kebukaan. Kemudian mengakui adanya hukum dan pemerintahan negara atau pemerintahan yang berdaulat dalam suatu negara, ya. Kita ini negara hukum, ya, diatur oleh hukum. Jadi kita harus mengakui adanya hukum yang mengatur di negara kita, ya. Karena kita adalah sebuah negara, ya, negara ini. Kemudian mengakui adanya pemerintahan, ya, pemerintahan yang mengatur kita itu pemerintahan negara, ya. Kita harus mengakuinya, adanya pemerintah yang berdaulat. Oke. Kemudian bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab apa yang tadi sudah menjelaskan, ya, apa yang menjadi kewajiban kita, itu tanggung jawab kita, ya, kita harus laksanakan bertanggung jawab. Kalau mungkin kita ada kesalahan dengan orang lain, kita harus tanggung jawab, ya, ini tanggung jawab. Kemudian saling menghargai dan menghormati, ya, menghargai satu sama lain, ya, saling menghargai. Kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, ya, dan saling bersikap, ya. Jadi kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa jika tidak ada bantuan orang lain, ya, bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita ini makhluk sosial, jadi kita perlu bantuan orang lain. Begitupun dalam bekerja, ya, kita harus bisa bekerja sama dan terbuka atau jujur, ya, dalam bekerja sama. Misalnya kita bekerja sama dalam suatu pekerjaan, ya, berwirausaha. Jadi kita harus jujur, ya, demi tercapainya tujuan bersama, ya, dari wirausaha kita, gitu, agar tercapainya tujuan. Jika adik-adik sekalian tidak jujur, maka mungkin saja wirausaha yang adik-adik sekalian lakukan dengan teman adik-adik tidak akan berjalan dengan baik, ya. Itu manfaat dari adanya sikap keterbukaan dalam bekerja, ya, bersama. Kemudian mengakui adanya Pancasila sebagai dasar negara, ya. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai ideologi negara kita, ya. Jadi kita harus mengakui adanya Pancasila karena itu ideologi negara kita. Oke. Selanjutnya sikap keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap keadilan, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada dalam beberapa bidang, ya. Ada yang tahu dalam bidang apa saja? Ada yang tahu? Jika tidak, Bapak sebutkan, ya. Yang pertama, bidang hukum, ya, bidang hukum, yaitu sikap keadilan dalam bidang hukum, itu memberikan kesempatan, ya, kepada setiap orang untuk mendapatkan pembelaan, ya, di muka hukum. Jadi setiap orang yang bersalah, mungkin ada melakukan kejahatan, jadi proses dia berhak untuk mendapatkan pembelaan. Oke, ya, bidang hukum. Kemudian mematuhi peraturan yang ada, ya,
Ini adanya peraturan. Contoh, kita sekarang di masa pandemi ya, pandemi COVID-19 atau corona ya. Jadi pada pandemi ini kita diberikan arahan atau adanya kebijakan ya dari pemerintah, peraturan pemerintah yang mengatakan supaya kita itu menjaga jarak ya, memakai masker dan cuci tangannya yang mengalir ya. Kita bisa menjaga kesehatan kita ya. Tuh. Itu kita harus patuhi ya, karena itu peraturan dan juga bersifat positif ya demi keselamatan kita ya. Jadi kita harus mematuhi ya peraturan tersebut. Tuh. Oke, kemudian dalam bidang politik dalam bidang politik, oke, yaitu di mana keadilan dalam bidang politik itu memberikan kesempatan ya, kepada setiap orang untuk berpendapat ya, mengeluarkan pendapat, aspirasi, saran dan kritik ya. Jadi diberikan kebebasan. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Jadi karena kita mempunyai hak ya, hak berpolitik itu pun sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita ya, 1945 ya. Sudah diatur yaitu pasal 28E ayat 3 ya. Ada yang tahu bunyinya? Pasal 28E ayat 3. Ya, pasal 28 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu bunyinya? Ya, jika kita tahu yaitu bunyi dari pasal ini itu dimana setiap orang diberikan kebebasan ya untuk diberikan kebebasan atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Itu yang mengatur dari keadilan dalam politik ini ya, yaitu dalam pasal 28E ayat 3. Kemudian dalam bidang ekonomi ya, ekonomi atau produksi. Jadi di mana dalam keadilan dalam bidang ekonomi itu yaitu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berusaha ya, atau bekerja. Dalam ekonomi ini itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berusaha ya. Jadi semua orang diberi kesempatan. Karena semua orang mempunyai hak ya, sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dalam pasal ini ya. Pasal 28D. 8D ayat 2. Tuh. Pasal 28D ayat 2. Ada tahu bunyi dari pasalnya? Oke. Jadi bunyi dari pasal 28D ayat 2 yaitu setiap orang ya diberikan kesempatan untuk bekerja ya, untuk bekerja serta mendapatkan imbalan ya. Pasal 28D ya, yaitu setiap orang berhak untuk bekerja dan serta mendapatkan imbalan ya dalam ekonomi, kajian dalam ekonomi. Kemudian dalam bidang sosial dan budaya. Jadi dalam bidang sosial dan budaya itu di mana keadilan dalam bidang sosial dan budaya itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan ya,
untuk mendapatkan pendidikan. Jadi semua orang itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan ya. Itu pun sudah diatur dalam undang-undang dasar kita ya, yaitu dalam pasal 31 ayat 1 ya, undang-undang dasar 1945 ya. Yang berbunyi tiap-tiap warga negara ya, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelajaran ya. Tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelajaran. Itu bunyi dari pasal 31 ayat 1 ya. Keadilan dalam sosial dan budaya. Oke, kemudian yang terakhir yang dalam bidang apa? Oke, ada itu terakhir dalam bidang agama. Keadilan dalam bidang agama, yaitu di mana memberikan kesempatan kepada setiap orang, untuk memeluk agama, ya, memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya ya masing-masing. Kemudian memberi kesempatan kepada setiap orang untuk beribadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi semua orang mempunyai hak beragama karena kita negara beragama ya. Itu pun sudah diatur dalam undang-undang dasar kita ya. Undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ada yang tahu bunyinya? Kenapa Pak lupa ya bunyi pasal 29 ayat 2 ya? Ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, mungkin ada yang dapat tulis. Jadi bunyi dari pasal 29 ayat 2 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya ya. Oke, sangat jelas sekali ya. Keadilan dalam beragama memberikan kesempatan untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya, kemudian beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Oke. Kemudian ada pun yang terakhir manfaat ya. Manfaat dari sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat. Ada pun manfaatnya ada beberapa. Yang pertama, manfaat dari sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama dapat menghilangkan kesalahpahaman dari berbagai pihak ya. Menghilangkan kesalahpahaman dari berbagai pihak agar kesatuan dan kesatuan dapat terjaga ya. Dan kesatuan dan kesatuan negara dapat terjaga. Kemudian dapat menghilangkan adanya perbedaan sosial dalam masyarakat ya. Jika sikap keterbukaan dan keadilan dapat terlaksana dengan baik, maka adanya perbedaan sosial dalam masyarakat itu akan hilang ya. Di mana setiap warga negaranya akan memperoleh apa yang menjadi haknya sebagai warga negara. Dan persatuan dan kesatuan dapat terjaga dan semakin kokoh ya. Jika keterbukaan, sikap keterbukaan dan keadilan berjalan dengan baik dalam suatu negara ya. Ada dalam suatu negara ya. Maka persatuan dan kesatuan kita akan kokoh ya. Oke. Kemudian dari sudah ya sampai di manfaat terakhir. Mungkin dari pembahasan Bapak tadi, penjelasan Bapak yang kurang jelas dan dipahami, Bapak berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bertanya lagi ya. Jadi jangan malu ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan ya. Ada yang bertanyakan? Ya Pak. Oke, silakan deh. Mengakui adanya Pancasila sebagai dasar negara itu bagaimana Pak? Mengakui adanya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi
kita harus melakukannya karena itu adalah ideologi negara. Bagaimana contohnya ya? Contohnya, misalnya kita dalam bersosialisasi ya, atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu para pemimpin nilai-nilai Pancasila sudah berlaku. Ya. Kita harus menghargai ya agama antar beragama ya, agama lain. Kita harus menghargai sesama agama, perbedaan adanya perbedaan agama ya, kita menghargai satu sama lain. Kemudian kita menghargai hak orang lain ya, karena orang lain itu mempunyai hak masing-masing ya. Jadi kita harus menghargainya. Kalau tadi saling menghargai itu kita termasuk dengan kita mempercayai adanya Pancasila sebagai ideologi negara kita ya. Tuh. Ya, tadi saling menghargai, bersikap jujur, maka otomatis adik-adik sekalian mempercayai adanya Pancasila sebagai ideologi negara kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Adik-adik sekalian? Jika tidak ada, karena waktu Bapak mengajar sudah hampir habis, kita simpulkan saja pertemuan kita pada hari ini ya. Hari ini ada yang bisa simpulkan kalau ada temannya? Saya Pak. Oke, silakan deh. Keterbukaan adalah sikap jujur, sedangkan keadilan merupakan sikap adil kepada setiap orang yang dapat menghilangkan kesalahpahaman antar berbagai pihak, kelompok dengan kelompok agar persatuan dan kesatuan dapat terjaga. Oke, baik ya. Ini kan aku pertemuannya ya. Bagus sekali jawabannya. Ya, terima kasih jawabannya ya. Kesimpulannya teman kalian sangat bagus. Jadi Bapak mendapatkan sedikit dari kesimpulan yaitu adanya sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana yaitu sikap jujur ya dan adil dalam beraktivitas dalam suatu negara ya, dalam berbangsa dan bernegara ya, yang dapat menghilangkan kesalahpahaman antar berbagai pihak ya, individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok ya, menghilangkan adanya perbedaan sosial agar persatuan dan kesatuan bangsa makin kokoh. Oke. Jadi itu saja kesimpulan dari Bapak. Sebelum Bapak tutup karena waktu Bapak sudah habis, Bapak berikan tugas yang dicatat ya. Yaitu tugasnya silakan adik-adik sekalian menganalisis ya dari sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini ya. Bagaimana? Sudah mengerti?